Kita bahas masalah pakan ya. Pakan banyak alternatifnya yang pernah ya coba ya. Mulai dari pakan yang pakai konsentrat, pakan yang pakai fermentasi hijauan, pakan fermentasi jeramito, pakan pakai campuran kohe puyuh sama dedak dan lain-lain. Ternyata pernah ada satu pengalaman dari semuanya itu ya. Ketika pakannya dibikin 3 macam, itulah yang bisa mencapai bobot di atas 2 kilo setiap harinya. Oke? Bisa apa? Bisa bobot di atas 2 kilo penambahan bobot setiap harinya ya. Makanya kalau ingin profesional ya belilah timbangan sapinya ya, timbangan digital itu ya. Kan nggak mungkin nimbang sapi digendong. Udah lanjutin. Gini, ayah bahas 3 macam tadi ya. Ayah bahas 3 macam. Yang pertama, yang pernah ya lakukan ya, pakai sekam dan ampas tahu. Nggak akan ayah bahas, tadi sudah kita bahas ya. Cara fermentasinya sudah kita bahas. Kemudian cara yang kedua itu ayah pakai jerami yang kering. Kuncinya hampir sama. Jadi jerami itu betul-betul kita giling lembut seperti dedak ya. Bisa dipahami? Jadi kalau pakai jerami itu betul-betul lembut gilingnya. Ayah pernah nyoba yang dipotong 5 cm, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, yang 1 cm. Ternyata nggak bisa tembus di atas 1 kilo. Berbeda kalau dicacah aja betul-betul halus. Itu bisa tembus. Ya. Nah, komposisinya kalau pakai jerami, ya, jeraminya sama, tetap 70%. Ampas tahunya 25%, kemudian dedak 5%. Fermentasinya itu 5-7 hari. Oke. Kalau sekam tadi kan 14 hari wajib ya, dan harus dibasahi dulu ya kan. Kalau dari jerami ataupun daun apa aja lah, bukan cuma jerami, mau pakai. Ayah pernah nyoba sampai pakai daun bambu, pernah nyoba, daun sawit aku pernah nyoba. Ya, bagi yang ada di dekat perkebunan sawit, pakailah daun sawit, nggak apa-apa. Ya. Yang dekat dengan perkebunan bambu, pakai serasa bambu juga boleh silakan. Ya, bukan berarti harus jerami padi juga. Aku pernah nyoba semuanya. Ya. Dan hampir sama aja kok hasilnya, nggak jauh beda amat. Ya. Oke, jadi hijauannya terserah dari apa aja, cacah sehalus-halusnya. Ya. Selembut-lembutnya, perbandingannya 70%. Hijauan, mau yang kering bodoh, mau yang basah silakan ya. Kalau ayah biasa pakai yang kering. Kenapa? Yang kering bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Kalau yang basah maksimumnya 3 bulan. Ya. 3 bulan aja udah harus habis kalau yang hijau basah ya. Oke, lanjutin. Jadi 70% itu bedanya dikit aja. Kalau yang pakai sekam itu nggak pakai dedak, G. Tapi kalau selain sekam itu pakai dedak. Jadi 70, ampas tahunya 25%, dedaknya 5%. Itu, ya. Jamu sapi silakan buka. Ayah sudah live-kan itu, ya. Pak D Sastro silakan buka di masih channel ayah ya. Cara buat jamu sapi sudah di live-kan. Buka aja itu ya, videonya, ya. YouTube-nya silakan dibuka ya, Pak Desa. Saya nggak jawab. Oke, lanjutin. Fermentasinya minimal 5 hari, maksimum 7 hari. Ya. Sama tekniknya seperti yang untuk pakan dari sekam ya. Rotornya 100 ml untuk 15 liter air, ya kan. Tapi kurangi aja 14, sang 1 liternya ada. Lagi adalah apa? Ekstrak urea 1 on, airnya 1 liter. Jadi tetap pakai 15 liter. Itu yang dipakai untuk ngebibisnya ya. Habis itu fermentasi secara anaerob.
fakultatif ya, tertutup tapi masih ada hawa 10%. Antara 5 sampai 7 hari. Kalau bukan sekam padi. Kalau sekam padi 14 hari. Itu bedanya. Ya. Dan perbedaan yang kedua, kalau pakai sekam padi nggak usah pakai dedak. Jadi 70 sekamnya, 30% ampas tahunya. Oke, jadi pahami ya. Kemudian pakan yang ketiga, ini yang saya bikin, itu 1, kotoran puyuh. Kotoran puyuh, tapi faktor apa, kualitas puyuhnya, kotorannya harus betul-betul paham di sini. Gini maksud saya. Gini. Berarti nggak steril tuh Pak Desa Sroknya. Ada yang nggak steril, nggak bener. Nah, makanya jangan asal-asalan, perhatikan sterilisasi. Oke, lanjutin. Kalau pakai kotoran puyuh, ya, kotoran puyuhnya ambil dari harian. Maksudnya itu gini, yakinkan kotoran puyuhnya itu yang baru berumur 1 hari dari kandangnya. Bukan diambil 1 hari, bukan. Gini, banyak yang salah kemarin itu. Ya. Jadi keluar dari apa? Bukan keluar dari kandang 1 hari, bukan. Kalau dibersihinnya seminggu sekali, ya umur seminggu dong. Paham ya? Jadi maksudnya gini, hari ini dibersihin, ya. Kalau puyuh biasanya budidaya puyuh kan suka pakai alas ya, kan bertingkat. Bersihin hari ini. Nah, yang dibersihin hari ini itu umurnya yang hari itu, yang dari pagi sampai sore. Habis dibersihin, nah besoknya bersihin lagi, itu yang diambil, itu yang dipakai. Ya, paham ya? Ya buang aja, nggak bener itu ya. Jadi pada sastro sekali lagi, sterilisasi dijaga, penting itu, kuncinya ada di situ. Ya. Udah lanjutin. Jadi kalau pakai kotoran ini ya, pakai kotoran puyuh ya, itu betul-betul yang baru sehari, di hari itu kotorannya ada, hari itu juga bersihkan, langsung jemur. Oke, lanjutin ya, langsung dijemur saat itu juga ya, sampai betul-betul kering. Kalau udah kering biasanya menjadi putih itu warnanya kotoran puyuhnya. Jadi pahami? Ini kalau mau silakan. Nah, kotoran puyuh setelah kering kita giling, kita haluskan sampai kayak seperti tepung. Oke. Nah, setelah seperti tepung tadilah itu yang akan siap dipakai untuk kita. Oke. Ulangi, umur kotoran puyuhnya usahakan baru umur 1 hari. Sejelek-jeleknya itu 3 hari, tapi itu resiko juga. Oke, itu resiko. Yang paling bagus hari lah. Jadi begitu keluar dari kandang, kotoran puyuhnya langsung dijemur sampai kering. Setelah itu baru digiling. Ya, setelah kering digiling. Jadi seperti tepung nanti, oke? Nah, itulah yang bisa dipakai nanti. Nah, perbandingan itu gini. Perbandingannya. Yang pernah ya buat nih, kotoran puyuhnya 30%. Kotoran puyuh nih. Kemudian kalau waktu itu, kebetulan waktu itu kan ayah lagi bikinnya itu di Sumatera, jadi bungkil inti sawit banyak. Ayah pakai bungkil inti sawit. Bungkil inti sawitnya 60%, 10%-nya dedak waktu itu. Kenapa? Lebih murah bungkil inti sawit waktu itu ya. Dari bungkil inti sawit waktu itu kita cuma dapat 600 perak per kilo. Kalau dedak itu 2.500. Itu terserah jenengan yang ada yang apa. Kalau nggak ada, daerah kita nih nggak ada perkebunan sawit, nggak ada ya wis, pakai dedak aja. Jadi 30% apa? Kotoran puyuh yang sudah dihaluskan, oke. Kemudian dedaknya 60%, 30 sama 60 masih ada 10% kan? Nah 10%-nya lagi jagung. Jagung yang sudah dihaluskan juga yang sudah digiling. Jadi bahannya 3. Oke. Ini konsentrat. Kita bikin konsentrat ya. Sendiri jauh lebih murah ya, sangat murah. Jadi sekali lagi gini, 30% kotoran puyuh. Saya pernah nyoba pakai kotoran ayam, kurang bagus. Pernah pakai kotoran sapi, juga kurang bagus. Yang paling bagus kotoran puyuh ya, kalau mau coba silakan ya. Kotoran puyuhnya 30%, kemudian dedak
Kalau nggak ada bukti di sawit, dedak aja lah. Dedak 60%, kemudian 10%-nya lagi jagung giling 10%. Ini campur semuanya, pipis dengan roter, ya, sama standar, roternya 100 ml, airnya 15 liter. Awas, roternya yang udah dihidupkan tentunya ya, udah aktif. Pipis fermentasikan selama seminggu. Nanti ciri berhasilnya harus wanginya jadi kayak roti, walaupun tadinya kotoran puyuh. Oke, kalau wanginya nggak kayak roti itu gagal. Bisa dipahami? Ya. Jadi kualitas roter betul-betul sangat berpengaruh di sini. Termasuk apa? Termasuk apa? Proses fermentasinya. Jangan sampai ada yang bocor, ya. Terus setelah 7 hari, jangan cium, insya Allah baunya persis kayak roti tawar. Itu ciri berhasil, ya. Nah, berapa banyak diberikannya? Gini, pakan yang pertama silahkan pilih. Mau pakai yang pakai sekam padi, silahkan. Mau yang pakai hijauan seperti jerami, silahkan. Itu pagi kita pakai itu, ya. Kita biasa ngasihnya itu 5-6 kilo sekali kasih pakannya itu, ya, per ekor sapi. Oke, 5-6 kilo. Ketika sapi bobot di atas 300 kg, 300 sampai 400 kilo, ayah kasihnya itu 5-6 kilo. Tapi kalau yang bobotnya 150 sampai 300, itu ayah kasih biasanya cuma 3 kilo aja, ya, sekali makannya. Lihat umur juga ya, lihat bobot ya. Kalau bobotnya di atas 400 ya, 400 sampai 500 kilo, biasanya ya kasih 6 sampai 7 kilo gitu ya. Itu pagi. Nah, siangnya kasih pakan konsentrat yang tadi. Berapa banyak? Untuk yang bobot di bawah 300 kilo itu 2 kilo. Kalau yang untuk bobot 300 sampai 400 kilo sapinya, ini bakalannya, itu tak kasih 3 kilo. Ya. Kalau yang di atas 400 atau 400 sampai 500 kilo itu biasa dikasih 4 sampai 5 kilo per ekornya. Jadi pagi pakai itu. Nah, sorenya bisa diulang lagi pakan yang pertama. Yang mana? Mau pakai yang jerami boleh, mau pakai ya selang padi boleh. Ya, boleh nggak pakai hijauan? Silakan tuh aja. Ya. Kalaupun mau kasih hijauan, biasanya ya tuh ngasihnya sore. Kadang-kadang cukup segenggam aja, ala kadarnya aja, ya, hijauan, biar agar naturalnya kemudian muncul. Tapi enggak pun enggak masalah. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya apa nih? Ya akalin lah, di open kayak apa kayak. Ya, kalau ngejemur kotoran puyuh yang baru keluar dari kandang, sehari aja kering. Ya jangan tebal-tebal, tipis-tipis lah. Akalin lah itu. Kalau ngejemurnya tebalnya 3-4 cm ya lama lah keringnya. Ya setengah senti atau 1 senti aja, tipis banget cepat keringnya. 1 hari aja kering. Jangan kan 1 hari, setengah hari aja kering. Teknis aja lah situ. Kalau musim hujan ya udah pakai open. Oke, lanjut. Itu pakan. Jadi pagi pakan fermentasi, siangnya pakan konsentrat, ya. Sorenya pakan fermentasi lagi. Nah, malamnya baru dikasih komboran. Komborannya sama kayak sapi perah. Dedak 1 gelas, ampas tahu 1 gelas, romansa 2 gelas per 10 liter air. Nanti gabungkan, aduk, kasihin malam hari. Oke. Itu komborannya. Biasanya Isak lah ya, jam 7 malam. Tuh pakan, silakan pilih sendiri ya. Apa aja lah bahannya ya. Untuk hijauannya bebas. Gak usah berarti harus rumput, enggak ya. Pakai ekstrim-ekstrimnya ya, pakai sekam padi. Konon katanya sekam padi jelek, akan bisa bikin sakit. Alhamdulillah enggak. Saya buktiin enggak. Ketika bener
proses pembuatannya, gitu ya. Sama kambing juga kalau pengen cepat gede ya. Tapi kalau kambing cukup 1-2 liter aja ya, nggak usah 10 liter. Udah lanjutin. Kemudian ini pakai nih, jadwal makan pun harus tepat. Kalau pagi jam 7 selalu jam 7. Kalau siang yang ngasih makannya jam 12 selalu jam 12. Jangan digeser-geser ya. Kalau sore makannya jam 5 selalu jam 5. Paham? Ya. Sudah paham ya? Karena itu berpengaruh sangat besar. Itu dipakan, monggo pilih salah satu. Cuma saran ayah, lebih baik carilah yang termudah dan termurah. Contoh sekam padi kan murah. Kita berapa sih harga sekam padi? Aku satu karung besar aja cuma 5.000 perak. Ya. Bahkan gratis kadang-kadang gitu ya. Ada lagi. Oke, lanjutin. Itu pakan. Oke. Nah sekarang untuk minum, ya untuk minum. Kalau untuk minum, untuk minum begini, jamu untuk rumensia, ya silakan bikin sendiri. Sudah ya live ban cara bikin jamunya, ya untuk sapi dan untuk kambing. Itu pemberiannya mau 3 hari sekali silakan, sejelek-jeleknya seminggu sekali. Sarannya 3 hari sekali, ya. Tuh. Kemudian untuk roter itu cukup seminggu sekali atau sebulan sekali pun nggak apa-apa untuk roternya ya. Nah kemudian untuk obat cacingnya ya, obat cacing sama kayak tadi yang sapi perah ya, obat cacing itu bahannya bawang putih 10 siung, oke. Kemudian tepung biji pepaya yang sudah dihaluskan 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, air 1 liter ya. Kalau untuk sapi itu kasih 250 ml sekali ngasih minum per ekor ya. Kalau untuk kambing cukup 100 ml, cekokin aja ya. Itu sejelek-jeleknya seminggu sekali, selama-lamanya itu 2 minggu sekali ya. Saran ayah seminggu sekali obat cacingnya ya. Kenapa? Di situ ada 2 fungsi. Selain dia obat cacing, dia juga mengandung antibiotik organik. Salah satu yang bisa merangsang pembentukan sel, pembentukan daging, otot adalah apa? Antibiotik. Dan kita dapat dari bawang putih. Ya, jadi ada 2 keuntungan di situ. Ya. Bukan sebagai obat cacing aja, tapi juga perangsang pertumbuhan lebih cepat besar. Oke. Lanjutin. Udah lanjutin. Kemudian sekali lagi nih, pemberian jamu ataupun roter ataupun obat cacing usahakan selalu di pagi hari ya, kisaran antara jam 6 sampai jam 8. Oke. Nah khusus untuk penggemukan, kalau pengen tembus di atas 2 kilo, kalau pengen tembus nih di atas 2 kilo per hari untuk sapi ya, untuk jenis cross biasanya. Saya pernah untuk di lokal, entah lokal Bali ataupun lokal Pesol waktu itu pesisir selatan ya, dan Sumatera Barat. Maksimum itu 2 kilo, yang sejago-jagonya, jarang di atas 2 kilo. Ya, kalau untuk yang lokal, sapi-sapi lokal, itu kisaran 1 sampai 2 kilo aja. Oke, lanjutin. Kalau jenis cross, kayak simental, limosin, PO, itu bisa. Bahkan bisa sampai tembus di atas 2 kilo. Pernah kita juga sampai tembus 4 sampai 5 kilo. Tapi ada tapinya, ada tambahan. Apa tambahannya? Minumnya minimal sekali sehari kasih minuman air cucian beras. Ya. Per ekor itu kalau bisa minimalnya 30 liter sehari kalau bisa. Sejelek-jeleknya 10 liter sehari. Ya. Nah, cuma nggak asal air beras, nggak asal air cucian beras atau nggak air leri begitu aja, bukan. Jangan muktah. Gini caranya. Gini. Kita misalkan ini dapat air cucian beras nih. Mungkin habis ngumpulin, bukan dari 1 hari, nggak apa-apa. Ya.
nggak apa-apa. Cuma caranya gini, untuk 100 liter air cucian beras, kasih ragi tape-nya kurang lebih 2-3 butir ragi tape. Ya, sejelek-jeleknya boleh nggak ya 1 butir? Boleh, apa-apa. Tapi yang paling bagus 2-3 butir. Ya. Gini maksudnya, ya. Ini hari ini kita dapat ya air cucian berasnya, kasih ragi tape, biarkan sehari semalam. Jadi kalau dibikin pagi ini, maka boleh dikasihkan untuk besok paginya. Jadi bukan air leri mentah yang dikasih, tapi air leri yang sudah dikasih apa tadi? Ragi tape. Ya. 1-2 hari lah sebelum diberikan. Minimalnya 10 liter. Yang paling ideal itu 30 liter dalam 1 hari. Usahakan berikannya di pagi hari. Itu yang bisa mendongkrak bobot sapi bisa sampai 3 bahkan sampai 4 kilo. Itu rahasianya di situ. Jadi selain pakan, komboran, plus air minum, leri per ekor kalau pingin di atas 2 kilo itu 30 liter seharinya. Ya, nggak apa-apa yang sudah 2-3 sampai seminggu sebelumnya kita ngumpulin air lerinya nggak apa-apa. Tapi harus dikasih ragi tape per 100 liter 2-3 butir. Ya, kasih gula lah sekitar 1/4 kilo untuk menghidupkan ragi itu sendiri. Ya. Tuh, dipakan dan minum. Oke. Jadi pakan silakan pilih. Nah, kalau sekarang ya yang nyaranin ya udah paling gampang pakai sekam padi itu lebih mudah ya. Sekam padinya digiling jadi lebih halus, wah itu lebih keren malahan, lebih bagus. Ya. Bisa dipahami ya? Itu pakan sama minum. Oke. Nanti kalau kurang jelas putar ulang, catat, rangkum sendiri.